Anemia sering disebut penyakit kekurangan darah atau kurang darah. Kekurangan darah di sini artinya kadar hemoglobin atau Hb dan sel darah merah atau eritrosit lebih rendah daripada kondisi normal. Seseorang bisa disebut mengalami anemia jika kadar hemoglobin yang biasa disebut Hb-nya kurang dari 13 gram per desiliter atau hematokrit yang biasa disebut HCT-nya kurang dari 41% pada pria dan kadar Hb kurang dari 12 gram per desiliter atau HCT-nya kurang dari 35% pada wanita. Anemia disebabkan oleh karena pendarahan, rusaknya sel darah merah yang berlebih, atau juga kekurangan terbentuknya sel darah merah atau hematopoiesis yang tidak efektif. Anemia kekurangan zat besi disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, kekurangan besi yang terdapat dalam makanan, baik jumlah total maupun kualitasnya. Penyebab kedua adalah gangguan absorpsi atau penyerapan zat besi. Penyebab ketiga adalah kebutuhan zat besi yang tinggi seperti pada bayi dan anak-anak yang sedang tumbuh, kaum remaja, wanita hamil, dan ibu menyusui, serta penyebab lainnya adalah kehilangan darah menahun. Orang dengan anemia akan mengalami tanda-tanda seperti lesu, lemah, letih, lelah, dan lalai atau yang biasa dikenal dengan 5L, sering mengeluh kepala pusing dan mata seolah berkunang-kunang, kelopak mata, bibir, lidah, dan kulit serta telapak tangan tampak pucat. Jika anemia berlangsung dalam waktu yang lama, konsentrasi Hb berada dalam jumlah yang sangat sedikit sebelum gejala muncul. Adapun gejala anemia tersebut, seperti nafas pendek atau sesak, sering kali muncul ketika beraktivitas. Kepala terasa ringan, palpitasi, kulit dan mukosa berwarna pucat, elastisitas kulit menurun, kekebalan tubuh menurun, kelemahan otot, dan perasaan dingin pada ekstremitas. Anemia dibagi menjadi beberapa macam atau klasifikasi, yakni anemia akibat gangguan eritropoiesis yang terdiri dari anemia defisiensi besi atau anemia yang terjadi karena suplai zat besi yang tidak cukup membuat defek di sintesis Hb. Anemia megaloblastik, yaitu defisiensi folat atau vitamin B12 yang menyebabkan gangguan di sintesis timidin dan defek di replika DNA. Anemia aplastik, anemia yang terjadi karena sumsum tulang gagal dalam memproduksi sel darah karena hiposelularitas. Anemia mieloptisik adalah anemia yang disebabkan karena pergantian sumsum tulang oleh infiltrat sel-sel tumor dan kelainan granuloma yang membuat pelepasan eritiroid di tahap awal. Berdasarkan ukuran sel, anemia dibedakan menjadi 3, yaitu anemia mikrositik, normositik, dan makrositik. Anemia mikrositik paling utama disebabkan oleh defisiensi besi dan talasemia atau gangguan Hb. Anemia normositik, anemia yang terjadi karena penyakit kronis, misalnya gangguan ginjal. Anemia makrositik sering terjadi karena anemia pernisiosa, anemia karena mengkonsumsi alkohol, dan anemia megaloblastik. Lantas, langkah apa yang dapat dilakukan untuk mencegah anemia? Untuk mencegah agar kita terhindar dari anemia, disarankan untuk melakukan langkah-langkah berikut. Pertama, makan makanan yang banyak mengandung zat besi dari bahan hewani seperti daging, ikan, ayam, hati, dan telur. Juga dari bahan nabati seperti sayuran yang berwarna hijau tua, kacang-kacangan, dan tempe. Kedua, banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin C yang berguna untuk peningkatan penyerapan zat besi seperti jambu, jeruk, tomat, dan nanas. Ketiga, minum 1 tablet penambah darah setiap hari, khusus bagi wanita ketika mengalami haid. Jika merasakan atau mengalami tanda dan gejala anemia, maka segeralah berkonsultasi pada dokter untuk mencari penyebab dan diberikan pengobatan. Mari kita cegah anemia.